Assalamualaikum. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan sebuah negara dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan bahasa, bahkan beragam agama itu bisa tetap bersatu? Ya, itulah Indonesia. Keragaman kita merupakan anugerah terbesar yang kita punya, yang menjadi kekuatan dan memiliki potensi yang luar biasa. Namun pada faktanya, keragaman yang kita punya itu bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi potensi yang luar biasa, tapi di sisi lain, ia bisa menjadi pemantik konflik sosial yang merusak. Sebagai bukti nyata, jika kita melihat beberapa tahun silam, berbagai konflik telah terjadi di Indonesia. Entah itu konflik antar suku, konflik antar ras, maupun konflik antar agama. Pertanyaannya, apa penyebab sehingga konflik-konflik ini bisa terjadi? Penyebabnya yaitu karena adanya sikap toleransi dan diskriminasi yang masih sangat luas di masyarakat. Perbedaan pendirian antar individu, budaya, dan kepentingan. Agama dijadikan sebagai pemecah persatuan bangsa, bahkan dijadikan sebagai kedok untuk mencapai ambisi pribadi. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu masyarakat memiliki pemikiran yang masih sangat sempit dan sangat mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa penyebab dari konflik yang terjadi pada beberapa tahun silam, lantas upaya apa yang bisa kita lakukan? Apa alternatif solusi yang bisa kita hadirkan? Terdapat beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat diterapkan guna mengatasi kemajemukan masyarakat Indonesia secara umum. Masyarakat dan setiap individu memiliki peran krusial dalam menciptakan kerukunan dan mengurangi potensi konflik. Yang pertama, mengembangkan sikap terbuka dan menerima perbedaan. Penting bagi setiap warga negara bersikap terbuka dan mau menerima kebudayaan, pandangan, serta latar belakang etnis atau agama lain. Ingatlah, perbedaan adalah kekayaan dan anugerah, bukan sebagai ancaman. Dan yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama dan membiarkan kebebasan beribadah. Agama seharusnya menjadi perekat, bukan pemecah. Kita perlu aktif mengembangkan toleransi antar umat beragama dan memastikan setiap individu dapat menjalankan kegiatan keragaman mereka tanpa gangguan. Dan yang ketiga, menghilangkan prasangka buruk, salah paham, dan kebencian. Untuk hidup damai berdampingan, kita harus berupaya keras menghilangkan prasangka buruk, salah paham, dan kebencian antar kelompok. Dan yang terakhir, meningkatkan sikap toleransi secara menyeluruh. Sikap toleransi harus benar-benar dikembangkan dan dipraktikkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, baik antar suku, agama, maupun golongan. Pemerintah juga memiliki peran yang strategis melalui kebijakan dan penegakan hukum untuk memastikan iklim yang kondusif bagi kerukunan. Solusi-solusi ini merupakan hasil rekomendasi yang tertuang dalam laporan setara institut yang dirilis pada tanggal 11 Juni tahun 2024, yang dimana poin pertama menjelaskan kepemimpinan nasional hendaknya juga memperkuat kepemimpinan toleransi dan mengakselerasi tata kelola yang inklusif. Ini sangat penting untuk memunculkan pergerakan pemerintahan yang masif yang dimulai dari pusat hingga ke pelosok daerah untuk memastikan berbagai permasalahan kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB secara efektif, terutama gangguan terhadap tempat ibadah. Kemudian poin kedua menjelaskan kepemimpinan nasional harus membuka partisipasi seluas-luasnya dalam rancangan peraturan presiden terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hal ini ditujukan untuk memastikan penguatan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Nah, itulah tadi beberapa alternatif pemecahan masalah ataupun solusi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kami dari kelompok 1. Thank you for watching, and jangan lupa like, comment, and see you the next video.